Hei, Xiao, kenapa kamu memprovokasi Zhao Papi? apa salahku? Kamu tidak. Lalu kenapa dia membatalkan semua kerjasama dengan World Travel Agency? Apa yang kamu katakan sampai semua kerja sama dibatalkan? Dia terlihat normal hari ini. Tidak ada kejang juga. Bagaimana bisa aku membatalkan kerjasama dengan perusahaannya? Batalkan saja kerjasamanya. Bagaimana aku tahu? Aku tidak mengganggunya lagi. Jangan-jangan pacarmu juga jadi tante-tante? Psikosis menopause. Zhao Papi ini. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Oke, aku tunggu. Oke, kamu benar-benar mengutuk bos di hadapanku. Infernal Affairs juga dipentaskan. Sebenarnya, aku hanya ingin bicara dengan Ningxia. Masalah penghentian kerjasama kita. Apakah kamu masih ingin melakukannya? Pikirkan, Bagaimana menghukum dirimu sendiri? Denda aku tidak makan malam selama sebulan. Hei, tidak ada makan malam mulai sekarang. Oke? Jangan coba-coba menipuku. Potong bonusmu 2 bulan. Kalau tidak diberi sedikit kekuatan, kamu tidak akan tahu bagaimana menyesal. Bos, jangan. Aku harus melunasi KPR dan kartu kredit. Aku harus makan dan beli baju. Aku juga ingin membuatkanmu kue. Zhao Papi. Apa yang kamu lakukan di sini? Segera tulis. Kerjasama sudah dibatalkan? Mau menulis apa lagi? Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Maksudku kalau kamu tidak memikirkannya. Ini sia-sia ditulis. Masuk akal. Apakah dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai ayah? Apakah dia mengakui kamu? Apakah dia mencarimu? Siapa ayahmu? Kamu tidak punya ayah seperti dia. Halo, apakah ini Xiaodai? Kak dan Xiao. Halo, senang kamu bisa meneleponku. Kamu sudah sibuk sekarang? Bertemu di suatu tempat. Bebas. Kamu kirimkan aku alamatnya, aku akan segera ke sana. Sampai jumpa nanti. Paman, Kamu. Kamu mencari siapa? aku Tenengan Zhao Dan Xiao. Namaku Ningxin. Baiklah. Silakan masuk. Silakan masak. Terima kasih.
Kakak dan Kiao. Senang bertemu denganmu. Silakan duduk. Kamu mau minum apa? Tequila's Americano. Itu bagus. Segelas Americano. Kakak dan Kiao, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Bagaimana kabar Mama Sang? Aku sangat merindukannya. Ingin bertemu dengannya. Ibuku baik-baik saja. Aku mendaftarkannya untuk tur. Apakah kamu sedang berlibur di Dali, Yunnan? Aku malu. Mama Sang telah bekerja keras di keluarga kami selama lebih dari 20 tahun. Akhirnya pergi seperti ini. Aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf karena ibuku ingin menemui ibuku dan kamu. Tidakkah kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Sudah terlambat bagiku untuk berterima kasih pada Bibi Liu. Apa yang kamu bicarakan? Maaf. Ibuku dengan kejam mengusir Mama Sang. Kamu masih harus berterima kasih padanya. Apakah kamu salah? Apakah kamu masih anak ibumu? Halo, permisi. Ini Americano kamu. Terima kasih. Tunggu. Berhenti minum kopi. Katakan apa yang terjadi. Kakak dan Kiao, kamu salah paham dengan Bibi Liu. Bibi Liu adalah orang terbaik di dunia. Aku salah paham dengannya. Kamu ada sesuatu untuk dikatakan sekali. Jangan memberiku jalan memutar. Begitu saja. Bibi Liu merasa kasihan pada ibuku yang berusia 60 tahun. Sudah mencapai usia pensiun. Anakku juga masih kecil. Aku juga berharap nenek bisa merawatnya. Jadi diskusikan denganku. Mintalah dia untuk pulang dan menikmati masa tuanya. Kamu juga tahu bahwa hubungannya dengan Bibi Liu sangat dalam. Dia pasti tidak ingin meninggalkan rumahmu. Jangan khawatir tentang Bibi Liu. Hanya dengan cara ini. Meskipun itu menyakiti hati ibuku. Tetapi tujuannya tercapai. Bibi Liu memberi ibuku banyak uang. Sebagai pensiun. Juga memintaku untuk membawanya bepergian setiap tahun. Dalam kesehatannya. Bisa jalan-jalan lebih banyak. Kali ini ketika dia bepergian ke Dali. Apalagi betapa bahagianya. Tidak seperti gaya ibuku. Sederhananya Bunda Maria. Maaf paman, aku berani menginterupsi. Jangan repot-repot. Datang lihat jika kamu datang. Hadiah APA yang kamu bawa? Apakah dan Kiao memintamu datang? Tidak, aku datang sendiri. Aku pikir aku akan segera menikah dengannya. Harus mengunjungi calon ayah mertua. Ngomong-ngomong kamu. Minum sesuatu. Tidak perlu, paman. Kamu baik sekali. Ngomong-ngomong, aku tidak mendengarmu dengan jelas tadi. Siapa namamu? Namaku Ningsin. Ningchin. Apa hubungan antara Ningxia dan kamu? Ningxia. Dia adalah saudariku. Dia adalah saudarimu. Sepertinya dan Kiao memiliki hubungan dekat dengan kalian berdua. Bagaimana kamu mengenal saudariku? Aku dulu adalah pelanggan perusahaan I Go My Way. Tepatnya saudarimu yang melayani kami. I Go My Way adalah perusahaan perjalanan khusus pribadi. Beberapa bulan lalu, aku bercerai dengan mantan istriku karena mereka mengaturnya. Saudaramu, sangat pintar. Kebaikan khusus. Kebiasaannya padaku. Dietnya sangat diteliti. Tahu betul. Paman, kamu tinggal sendirian di rumah besar seperti ini. Sendirian itu baik. Bebas. Lihat betapa baiknya ini. Paman, sebenarnya, dan Kiao telah mencari keberadaanmu selama bertahun-tahun. Dia peduli padamu. Dia sering menyebutkanmu padaku. Bagaimana dengan Dan Kiao? Adalah anak yang keras kepala. Hanya bisa dikatakan hubungan kami sebagai ayah dan anak lemah. Biarkan seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu kamu datang berkunjung hari ini. Sebelum kamu datang, aku ada janji dengan klien. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan dengan mereka. Aku tidak akan menahanmu. Ini salahku. Paman dengan lancang mengganggu hari ini. Tidak. Kamu tidak keberatan jika aku datang lagi lain kali. Bagaimana mungkin? Senang bertemu denganmu. Sampaikan salam pada saudarimu ketika kamu pulang. Itu bagus. Kalau begitu aku pergi. Bibi Liu benar-benar merawat kami yang yatim piatu dengan baik. Dari SD sampai universitas. Biaya sekolahku selalu dibayar oleh Bibi Liu. Awalnya, Bibi Liu memberitahuku, jika aku mau belajar di luar negeri,
Semua biaya belajar di luar negeri dibiayai olehnya. Aku hanya tidak ingin menambah beban Bibi Liu. Setelah kuliah, aku hanya ingin cepat-cepat mencari uang untuk menghidupi keluarga. Mandiri lebih awal. Tapi pekerjaanku diatur oleh Bibi Liu. Bibi Liu membantuku membeli rumah dengan uang muka. Biaya pernikahanku diberikan oleh Bibi Liu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bibi Liu. Benar-benar tidak menyangka. Ibuku ternyata memiliki sisi yang tidak kuketahui. Bibi Liu benar-benar memperlakukan kami ibu dan anak seperti keluarga. Tanpa Bibi Liu, tidak akan ada aku sekarang. Bibi Liu adalah ibu yang baik. Kamu harus berbakti padanya. Katakan padaku. Kapan Mama Zhang akan kembali? Aku ada sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan padanya. Akan kembali dalam 2 hari. Baik, beritahu aku saat kamu kembali. Kakak dan Kiao. Bibi Liu, apakah terjadi sesuatu di sini? Sebelum ibuku pergi berlibur, dia tahu Bibi Liu bersusah payah merawatnya. Aku selalu merindukan Bibi Liu. Khawatir tidak ada orang lain yang bisa merawat kehidupannya. Jangan khawatir, kakak Chen yang baru adalah perawat profesional. Aku percaya pada kemampuannya. Aku hanya ingin bertemu Mama Zhang secepat mungkin. Bedanya, beberapa hal tentang keluargaku lebih dari 20 tahun yang lalu. Xiao Xia, aku ada di perusahaanmu. Jika itu nyaman bagimu, aku akan masuk dan mencarimu. Itu bagus. Kakak, Aku tidak mencarimu. Kamu tidak menginginkan kakakku lagi. aku sibuk belakangan ini. Jadi hanya... Kamu pasti masih menyalahkan ibu. Terakhir kali kamu pergi, aku memberitahunya. Kamu harus mengenalnya. Sifatnya seperti itu. Mulut pedas, hati lembut. Jangan dipikirkan. Kamu selalu ingat kita adalah keluarga. Kakak, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Bagaimana kalau pulang makan malam saat kamu ada waktu luang? Jelaskan dan kamu akan baik-baik saja. Omong-omong, apakah kamu ingat? Dulu aku punya klien dalam perjalananku. Tuan Zhang. Marga Sang, aku punya banyak klien. Siapa yang kamu maksud? Tuan Zhang Jiwei. Yang ada di perusahaanmu. Yang pernah melalui perceraian. Kamu bilang itu dia. Kenapa tiba-tiba kamu melupakannya? Begitulah. Dia sekarang adalah klienku. Suatu hari saat kami sedang mengobrol, ternyata kamu juga mengenalnya. Kamu tahu, ini bagus untuk pekerjaanku untuk tahu lebih banyak tentang pelanggan. Jadi aku ingin mengenalmu. Apakah kamu tahu kepribadiannya dan minatnya? Tuan Sang sangat baik. Terakhir kali dia bercerai, dia meninggalkan rumah. Dan dia meninggalkan villa untuk mantan istrinya. Tapi aku juga tidak terlalu mengerti. Mereka adalah pasangan yang baik dan sangat harmonis. Perceraian mereka juga perceraian yang damai. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Artinya, dia adalah orang kaya. Dan sangat penyayang. Tuan Zhao pasti orang baik. Dan dia tidak seperti orang kaya biasa. Dia sangat rendah hati. Apa maksudmu dengan perbedaannya? Tidak menuntut dalam hidup. Adalah vegetarian. Dan dia tidak makan MSG. Tidak makan makanan cepat saji. Tidak suka bersosialisasi. Biasanya makan di rumah. Kalau begitu dia benar-benar orang yang aneh. Kami sudah bertemu beberapa kali sejak terakhir kali. Dan dia membelikanku kopi. Ayah? Ada yang mencarimu. Kamu? Bagaimana kamu bisa datang? Lihat aku, Sang Geifang, berakhir seperti ini. Ayo, kamu. 171 jujur. Bai Fang. Sampai sekarang kamu masih mengatakan hal seperti ini. Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Bersalah? Mengapa aku harus merasa bersalah? Ketika aku bersamamu, aku penuh dengan pups. Semua memanjakanmu, aku mengikutimu ke timur, tidak berani ke barat. Aku merasa bersalah.
Kamu sangat tersiksa bersamaku. Hari-hari bahagia yang dulu kita jalani. Apakah semuanya palsu? Apakah kamu tidak pernah mencintaiku? Cinta yang bahagia. Kamu bahkan tidak punya sedikit pun rasa hormat padaku. Bagaimana dengan ini? Yupakara Pertenangan. Kamu pakai anjing peliharaanmu sebagai sahabat karibku. Apa kamu anggap aku ada di matamu? Aku ada di hatimu. Hanya seeker anjing. Karena kamu punya begitu banyak ketidakpuasan. Kenapa tidak bilang dari dulu? Apa gunanya bilang sama kamu? Kamu benar-benar wanita yang sombong dan otoriter. Anggap uang segalanya. Bisa beli cinta, beli pernikahan. Konyol. Tapi aku memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak bisa bohong padaku apapun yang terjadi. Itu bukan alasan untuk melanggar hukum. Ini bukan. Aku terkunci di kamar kecil ini sekarang. Berkat kamu. Kamu puas? Kita tidak saling berhutang. Aku datang hari ini untuk berpamitan. Kota ini tidak ada lagi yang menahanku. Aku akan mencari orang tuaku dan memulai hidup baru. Bertemu hari ini bisa dianggap putus total untuk kita berdua. Sebenarnya, kamu tidak perlu datang menemuiku. Tidak bisa melihatku. Aku tidak akan mengganggumu. Bagaimanapun, kita berdua pernah bersama. Hampir Bertenangan. Meski kamu tidak punya aku di hatimu, tapi aku masih rindu kenangan lama. Sudahlah. Lupakan satu sama lain. Berubah dengan baik. Hidup baru. Ciu. Maafkan aku. Carilah pria baik untuk dinikahi. Berhenti mencari aku. Aku beli rumah yang dulu kamu sewa. Masih ada tempat tinggal saat kamu keluar. Ada kartu di dalamnya. Menabung sedikit uang. Aku sudah serahkan kunci dan kartunya ke polisi untuk disimpan. Ciu. Aku memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa kamu masih memperlakukanku dengan baik? Aku punya teman yang mengajariku. Tidak perlu alasan untuk bersikap baik pada orang lain. Selamat tinggal. Ngomong-ngomong, kamu masih kerja, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku duluan ya. Oke. Xiao Xiao. Ini festival pertengahan musim gugur. Saat keluarga kita dan keluarga dan Kiao makan malam bersama. Semua salah ayahku. Dia salah bicara. Sebenarnya, keluarganya tidak mengundangmu. Jangan dipikirkan. Aku takut akan memalukan saat kamu datang. Tidak apa-apa, aku mengerti. Tuan lubang pohon. Ketika seseorang menjadi berlebihan dan merepotkan, saatnya dia menghilang. Harga saham Blue Bridge International terus turun belakangan ini. Kita sudah mengumpulkan cukup saham. Ditambah saham ayahku. Yang kita butuhkan sekarang adalah pukulan terakhir. Lu Lancy. Selama ini menutupi skandal di perusahaannya. Jadi aku punya alasan untuk percaya. Laporan keuangan mereka bulan ini akan mengalami kerugian besar. Ada satu hal lagi. Direktur keuangan mereka menyalahgunakan dana 20 juta. Sekarang orangnya sudah kabur. Happy Blue Bridge International. Untuk menjaga citra mereka, menutupi semuanya lagi. Sampai sekarang tidak ada laporan. Jadi sekarang cepatlah. Dapatkan data keuangan asli Blue Bridge International dari Ningsin. Aku akan mencoba. Jangan hanya bekerja keras. Apa gunanya mencoba? Liu Lanzi sudah menjanjikan pernikahan Zhao dan Kiao dan Ningsin. Dan persiapan pernikahan sudah dimulai. Kamu sekarang harus melakukan apapun. Dapatkan kerjasama dan persetujuan Ning Xian. Kalau tidak,
Kamu akan kehilangan segalanya. Tuan, ayo pergi. Okay. Orang tua, aku datang untuk melihatmu. Ayah, kubawakan anggur Shaoxing favoritmu. Mari minum bersama kami. Seseorang bertanya padaku, mengapa seorang gadis begitu suka minum anggur Shaoxing? Aku bilang pada mereka, karena ayahku dulu bekerja sangat keras. Begitu banyak tekanan. Hobi favorit setiap hari hanya makan lauk gorengan ibuku. Minum 1 kati anggur Shaoxing. Jadi saat aku masih kecil, aku selalu minum bersama ayah. Seseorang bertanya padaku, apakah anggur ini enak? Awalnya aku juga berpikir, asam dan sulit diminum. Tapi kau bilang padaku, karena anggur Shaoxing bergizi dan murah. Itu adalah sup kebahagiaan rakyat. Jadi aku perlahan jatuh cinta dengan rasanya. Yang paling penting, masih rasa rumah. Baunya seperti ayah. Karena anggur Shaoxing, aku belajar menjadi biasa. Belajar menghargai. Belajar menghargai pasang surut dalam hidup. Yang paling penting, aku juga belajar untuk sabar. Ayah, ibu, aku datang hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku harus melakukan perjalanan jauh. Mungkin setahun, 2 tahun, mungkin lebih lama. Orang tua, aku berjanji padamu, apapun yang terjadi, aku ingin sendirian, berusaha keras untuk menghadapi. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi beban orang lain.
tidak akan mengganggu siapapun lagi. Aku pasti akan bekerja keras, menjadi lebih mandiri, lebih kuat. Ayah, Ibu, aku janji padamu, begitu aku kembali, akan menemuimu segera. Kenapa kamu di sini lagi, Paman? Aku memberikanmu beberapa. Siap membuatkanmu makan malam. Lihat dirimu, ada apa denganmu? Jika aku tidak di rumah setelah kamu datang, Kamu tidak datang sia-sia. Tidak apa jika kamu tidak di sini. Aku akan kembali besok. Sampai suatu hari kamu. Sampai kamu makan malam. Paman, kamu pergi minum teh dan istirahat sebentar. Segera akan baik-baik saja. Tapi, aku tidak tahu seloramu. Ikuti saja kebiasaan makanmu sendiri. Aku sendiri vegetarian, jadi hanya membeli beberapa hidangan vegetarian. kamu juga vegetarian. Ya, benar. Tapi vegetarianku tidak ada hubungannya dengan agama. Aku hanya berpikir vegetarian itu sehat. Dan beban pada tubuh relatif ringan. Orang yang sepaham. Aku juga vegetarian. Kebetulan sekali. Nyonya pemilik toko memeriksa pekerjaan. Jangan ngomong sembarangan. Kenapa aku tidak senang di sini? Sangat senang. Pintuku selalu terbuka untukmu. Minuman apa saja? Barbir, Ale. Sini-sini lep mulutmu. Meskipun kami berdua teman sejak kecil, kamu juga harus memperhatikan citramu. Kamu ingin melakukan ini lagi kecuali aku. Kamu tidak bisa menikah. Fraser bilang. Jam berapa kamu pulang kerja hari ini? Pesanan APA. Aku ingin makan barbeque. Ingin makan ikan kuning panggang. Sate terong panggang. Miller hanya memikirkannya. Ide bagus, aku juga lapar. Kalau begitu ayo pergi. Aku mengundangmu. Kayak APA, makin naon sekali-sekali. Ayo pergi. Xiaolu. Awasi aku. Terlalu kaya. Aku tidak menyangka Nona Ningsin punya kemampuan memasak seperti ini. Paman, jangan puji aku. Bagaimana kalau kamu cicipi dulu? Aku sudah lapar hanya dengan melihatnya. Sebenarnya aku tidak pakai MSG. Karena aku merasa tidak sehat. Luar biasa. Ini sangat cocok dengan kebiasaan makanku. Sangga. Hebat. Eo. Mari minum. Ini enak. Anggur yang bagus. Ini moutai yang sudah kusimpan bertahun-tahun. Minum dulu. Eo. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Silakan nikmati Jusek Steak and Neverland. Terima kasih. Terima kasih. Hauzi, ayo. Ini tusuk sate kambing favoritmu. Enak. Hauzi, apa idealmu? Di mana idealku? Cukup buka bar untuk dapat lebih banyak uang. Aku bertemu berbagai macam orang setiap hari. Ada berbagai macam cerita di balik setiap orang. Sangat menarik. Jadi aku berpikir suatu hari nanti, aku bisa menaruh cerita-cerita ini, tulis menjadi buku, dan buat menjadi film. Betapa menariknya. Aku tidak menyangka kamu adalah pemuda sastra. Siap orang punya puisi dan Jared di hari mereka. Ceritakan tentangmu. Milikku,
Aku hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk belajar di luar negeri. Bisa belajar 2 bahasa. Menjadi praktisi pariwisata yang hebat. Cukup gigih. Tentu saja ini adalah idealku. Itu adalah hal favoritku. Datang untuk mengabulkan impianmu. Semoga sukses. Sorak sorak. Paman, kalau suka masakan saya, nanti saya sering datang masak untuk paman. Aku sangat mencintai. Tapi bagaimana bisa seberuntung ini? Aku akan menikah dengan Dan Kiao. Ayahnya akan menjadi ayahku mulai sekarang. Menghormati orang tua adalah kewajiban anak. Paman. Sebenarnya, aku cukup khawatir dengan kondisi Dan Kiao belakangan ini. Meski terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya dia cukup rapuh. Dia sudah menjalani terapi psikologi bertahun-tahun. Saat-saat serius. Obat-obatan juga. Kenapa bisa begini? Apakah parah? Hubungannya dengan ibunya tidak pernah baik. Karena trauma masa kecil. Ditambah lagi mantan pacarnya meninggal karena kecelakaan. Ini semua membuatnya terpukul secara psikologis. Aku sangat khawatir. Suatu hari dia akan breakdown. Sepertinya aku tidak bisa menikmati masakanmu. Paman. Kasihan orang tua. Aku percaya. Paman pasti juga peduli pada Dan Kiao. Ini hanya dendam generasi sebelumnya. Tidak seharusnya dibayar oleh generasi berikutnya. Bahkan jika itu orang asing. Paman orang yang baik hati. Pasti juga akan membantunya, kan? Jujur saja. Untuk Dan Kiao. Aku rela melakukan apapun. Apa yang ingin paman aku lakukan? Hilangkan kekhawatirannya tentang latar belakang hidupnya. Paman. Bahkan jika itu kebohongan putih, asal bisa membuat orang yang kita sayangi bahagia. ITU worth it. Bukan begitu. Aku benar-benar tidak ingin melihat Dan Kiao terpukul lagi. Aku bilang Tuan Sao. Panggil aku keluar menemani di tengah malam. Kamu tidak ingin aku melihat wajah kembang kolmu yang pahit, kan? Fokuslah menyetir mobilmu. Jangan khawatir tentang pengalaman hidupmu. Ketika Mama Sang kembali, kebenaran akan terungkap. Jika tidak, mari lakukan tes DNA. Tapi apapun yang terjadi, kamu adalah anak Liu Lansi. Kamu tetap kamu. Bukan begitu. Dan Xiao. Bukankah itu Ning Xia? Aku benar-benar tidak mengerti. Dari awal, kamu jelas menyukainya. Kenapa dia tiba-tiba jadi saudara perempuannya lagi? Berbaliklah ke bar. Dan Xiao. Apa yang terjadi antara kalian? Kenapa kamu banyak bertanya? Aku suruh kamu berbalik dan ganti bar. Baris keskivi ko baris. Halo Dan Kiao. Aku Zhao Shiwei. Kamu di mana? Apa bisa kita bertemu? Di mana kamu? Aku akan mencarimu. Kenapa ada yang mengajakmu keluar sepagi ini? Itu ayahku. Dia memintaku untuk bertemu. Kalau Bajda percayalah. Bukankah ini yang kamu harapkan?
sepagi ini. Apa kamu mencari aku? Kopi untukmu. Dan Xiao. Ini semua salah ayah. 26 tahun. Membuatmu kehilangan kasih sayang ayah. Menanggung sendiri. Suka dan duka tumbuh dewasa. Aku sangat menyesal. Jika memungkinkan, aku ingin mengganti kasih sayang ayah yang hilang itu. Kenapa tiba-tiba kamu bilang begitu? Apa nuranimu tersadar? Menyesal. Sebenarnya di sini ada banyak rahasia. Aku tidak bisa melihatmu. Kita punya banyak kesalahpahaman saat kamu masih kecil. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Aku penasaran dengan 26 tahun terakhir. Kamu tidak peduli padaku. Apakah ada alasan lain? Ini dendamku dengan ibumu. Langsung menyangkutmu. Aku sangat menyesal. Izinkan aku bertanya yang terakhir. Itu yang menggangguku selama bertahun-tahun. Ada apa? Apakah aku anakmu? Ya. Sin Er sudah pulang. Kenapa pulangnya larut? Kenapa belum tidur? Bagaimana bisa tidur kalau kamu belum pulang? Kamu tidak pulang untuk makan malam. Bahkan tidak menelepon untuk memberitahu. Ibumu masak banyak hidangan hari ini. Samuel Terbuang SIA. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah Sin Er sedang jatuh cinta? Wajar kalau pulangnya agak larut. Ayah. Dulu ibumu yang cerewet, sekarang giliranmu. Ayahmu sedang menopause. Menopause tua. Aku sedang menopause. Kami orang tua bosan. Kamu kuat. Pokoknya, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku mengerti kamu. Aku memikirkan keponakanmu yang berharga. Bukankah aku baru bicara beberapa kata dengannya? Masalahnya sebesar apa? Bahkan tidak menelepon. Bahkan jika aku menyimpan dendam, aku tetap harus meneleponmu. Apa yang kamu omongkan? Baiklah ayah, jangan bertengkar karena sia-sia. Aku bertemu sia-sia hari ini. Bagaimana? Siap-siap Ajiu. Bagaimana keadaannya? Cukup baik, semuanya baik-baik saja. Tapi Xiao belong. Dia ada urusan saat festival pertengahan musim gugur. Tidak bisa makan bersama kami. APA. Urusan apa yang penting? Bahkan tidak bisa merayakan festival pertengahan musim gugur. Pasti sangat penting. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Baik. Tidur lebih awal, aku di rumah. Xin makan apple. Tidak lagi. Sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang, tidak perlu. Tidak ada dari kita yang menyetir. Lebih baik menelepon kembali. Istirahat yang cukup saat kamu pulang. Jangan memikirkannya. Itu benar. Dari Hannah adalah gadis yang baik. Dia peduli padamu. Dia sangat menyukaimu. Aku juga mencintaimu. Kamu bertemu dengannya. Dengarkan aku. Jangan mengecewakannya. Suatu hari bawa dia pulang. Ayo pergi. Dan Kiao, Minsin, kamu datang padaku. Kentorku. tidak perlu. Aku punya waktu untuk mengobrol. Oke. Terima kasih.
Ada APA. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan untuk ayah dan anakku. Itu yang seharusnya aku lakukan. Dan Kiao. Quechua. Mari kita lihat Ning XIN. Kamu datang tepat waktu. Aku akan memberitahumu. Pada malam festival musim gugur, dua keluarga kita berkumpul dengan baik. Tidak ada yang boleh absen. Adalah Quechua. Jangan naik dan duduk sebentar. Tidak. Aku harus buru-buru kembali bekerja untuk menemui klien. Aku pergi. Sampai jumpa. Tuan Zhao Yang Teramat, menulis surat ini untukmu. Aku ingin memberitahumu beberapa berita sedih. Putra tercintamu Zhao Dan Xiao. Lahir dari Liu Lanzi dan suamiku. Halo, siapa? Hello, Tuan Zhao. Fax diterima. Siapa kamu? Aku juga. Seseorang yang disakiti oleh Liu Lanzi. Permisi. Biarkan kamu meninjau surat ini dari 26 tahun yang lalu. Dan membuka luka lamamu ini lagi. Atau mungkin lukanya tidak pernah sembuh. Seperti rasa sakitku dan ibuku. Sangat tak terlupakan. Apa yang kamu inginkan dariku? Kudengar kasih sayang ayah Tuan Zhao melimpah. Nengkakui Zhao Tianxiao. Anak ini yang tidak memiliki hubungan darah denganmu. Aku sangat mengagumi pikiranmu. Bisa menelan noda yang memalukan dalam hidupmu ini. Aku ingin mengingatkan dengan baik. Liu Lanzi, duri di tubuhmu tidak akan pernah dicabut. Sebagai pria, aku juga bisa mengerti. Trauma pengkhianatan ini tidak akan hilang dengan berlalunya waktu. Hanya akan semakin menyakitkan. Semakin kuat. Sepertinya, kamu sudah melakukan cukup penelitian dan penyelidikan tentangku. Karena kamu mengambil inisiatif untuk meneleponku. Pasti kamu punya tujuan sendiri. Tolong katakan. Sebagai junior, aku ingin bertemu denganmu. Pada saat itu, aku akan memberitahumu segalanya. Tidak ada tempat untuk mencari. Tidak ada usaha sama sekali. Dengan kartu truf Zhao Ziwei, maka Liu Lanzi akan seperti Titanic, tenggelam ke dasar. Sebenarnya, aku selalu penasaran dengan latar belakang Zhao dan Kiao. Ketika aku mendengar Ning Xin mengungkapkan informasi ayahnya, aku akan menyimpulkan, dia punya rencana untuk kita. Pasti bantuan yang vital. Meskipun kamu melakukan pekerjaan yang hebat kali ini, ketika kamu memberitahuku informasi penting Zhang Ziwei ini, aku memeriksa semalaman. Aku tahu dia adalah Zhao Ziwei. Blue Bridge International. Samuel pemegang saham dan kode saham mereka. Aku tahu semuanya. Tapi hanya pemegang saham tersembunyi dengan 10%. Aku sama sekali tidak bisa menemukannya. Pasty sekarang. Dia adalah Zhao Ziwei. Mantan suami Liu Lanzi ini. Jika kita bisa mengendalikannya, itu bahkan lebih hebat. Hanya aku yang suka. Juga menggunakan Ning Xin. Hello, Tuan Zhao. Dokter yang sedang sibuk sekarang. Anda tunggu sebentar di sini. Oke. Sangat santai. Sepertinya keahlian medis psikiater. Pada akhirnya, aku diremehkan oleh semua orang. Keahlian medis psikiaterku lebih dari cukup untuk menghadapimu. Selamat datang Tuan Zhao masak ke bengkel Suez. Ada apa? Terlihat bagus dan terasa enak. Museum Semai. Aku pasti tidak datang untuk mengeluh hari ini. Apakah untuk pamer kekayaan? Sepertinya bertemu ayahmu mendapat banyak. Ya. Dia mengabaikanku selama 26 tahun. Melakukan pengakuan. Dan menghilangkan keraguan tentang asal-usulku. Aku adalah anak kandungnya. Selamat. Batu besar di dadamu ini akhirnya jatuh. Terima kasih. Membantuku menemukan keberadaan ayahku selama ini. Jangan terlalu sopan.
Ini yang seharusnya dilakukan saudara. Kamu tahu tidak? Ningxia pergi menemui ayahku. Dia menyentuh ayahku. Membuatnya tiba-tiba menyesal. Hari itu Ningxia datang menemuiku. Dia khawatir dengan kondisimu. Berharap aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Jadi aku tidak sempat berdiskusi. Langsung memberitahunya alamat ayahmu. Ternyata kamu yang ada di balik layar. Aku hanya menyediakan kondisi objektif. Dia benar-benar membuat ayahku terkesan. Jadi kamu tersentuh. Ini hanya janji kan? Kamu tidak mencintainya. Xiaoli, pergi dan kerjakan tugasmu. Serahkan padaku. Baiklah, Orang yang kamu cinta tidak memiliki jodoh denganmu. Tidak apa-apa mencari seseorang yang mencintaimu. Apakah ada alasan penting lainnya? Karena sikap acuh Ningxia terhadapmu. Memprovokasimu. Dan saat ini, Ningxia membuat lagi. Cukup untuk memberimu alasan untuk melarikan diri. Dan Xiao, Aku bisa memahami perasaanmu. Tapi pernikahan bukan main-main. bukan hadiah. Jika kamu tidak benar-benar ingin menikahi Ningxia, Kamu hanya untuk sesaat. atau untuk melarikan diri, membuat keputusan seperti itu, kamu hanya menyakiti dirimu sendiri. Dan menyakiti Ningxia. Bukankah menikah denganku yang dinanti-nantikan Ningxia? Benar. Ningxia ingin menikahimu. Tapi pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar ingin menikahi Ningxia? Aku tahu di dalam hatimu. Ningxia dan Hongdou. Apakah Ningxia, kamu memiliki harapan yang berbeda? Sebenarnya kamu sangat mengerti. Hanya saja kamu tidak ingin menghadapinya. Terakhir kali. Ketika kita berdua pergi ke Hong Kong. Kamu dan Ningxia. Bukankah sudah memiliki hubungan? Aku mabuk berat malam itu. Tidak ingat apa-apa. Tidak heran kamu akhir-akhir ini bertingkah aneh. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Lalu kamu tidak menanyakanku. Selain itu, aku benar-benar tidak yakin. Karena kita tidak bisa memastikan. Apakah kamu ingin? Gunakan hipnotis untuk mengembalikan situasi malam itu. Tidakkah kamu berpikir? Apakah ada psikiater? Kebiasaan mengintip privasi orang lain. Bukankah ini disebut mengintip privasi? Ini disebut meresepkan obat yang tepat. Apakah kamu lebih khawatir? Aku meminta kata sandi kartu bankmu. Seperti setiap kali kamu tidak menghabiskan kopimu, aku juga bisa mengukur keadaan hatimu. Ini adalah sikap profesionalmu. Tidak heran klinikmu sepi. Kerja bagus. Kembali ke topik. Dan Kiao, karena kamu sudah membuat keputusanmu, bersikaplah tulus. Ini adalah tanggung jawabmu kepada Ningxia. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depan. Kamu harus menempuhnya sendiri. Aku hanya bisa berdiri di auditorium, bersorak dan mendukungmu. Terima kasih. Apa maksudmu? Pergi saja. Biaya konsultasiku dihitung per detik. Lihat di mana kita duduk. Siapa dokter dan siapa pasien. Oak, bisakah Dr. Sao memberiku kesempatan? Izinkan aku menerima. Aku sibuk. Tapi jangan selalu menjadi milik orang lain. Harus mencari wanita untuk berlatih. Kemudian gabungkan teorimu dengan praktik. Untuk menjadi psikiater yang meyakinkan. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai dokter. lalu mendidikku kan? Tidak. Cari seseorang yang kamu cintai. Jangan terus menggangguku. Makan, minum, main bola. Ya atau tidak? Siapa yang mengganggu siapa? Tuan Zhao. Apakah kamu tahu apa namanya perilakumu? Ini disebut menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Balas dendam. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hello, Tuan Zhao. Tolong. Keponakan Tuan Zhao, Hong Jingyao. Dalam hal senioritas,
Aku harus memanggilmu Paman Sao. Aku tidak tahan karena ini bukan saudara. Duduk. Ayah Phone Elf. Jadi ibumu. Aku sudah memberitahumu isi surat itu. Ya. Ibuku adalah korban seperti kamu. Lebih dari 20 tahun. Mengapa hal-hal berdebu ini? Lalu tuangkan. Karena aku ingin mengambil kembali apa yang hilang dari ibuku. Dendam generasi sebelumnya. Aku tidak ingin kalian generasi muda terlibat lagi. Hentikan. Paman Sao, bagaimana aku harus melepaskannya? Ibuku karena ayahku. Pengabaian dan kelalaian kronis. Lebih dari 20 tahun sakit. Terbaring di rumah sakit jiwa. Dan suami tercintanya. Tapi setiap malam aku berteriak nama Liu Lanzi. Dan provokator Liu Lanzi. Tapi kamu bisa menginjak darah dan rasa sakit orang lain. Tanpa beban. Itu tenang. Haruskah kamu mengubahnya menjadi badai? Sudahkah kamu memikirkannya? Setelah badai, Itu akan berantakan. akan melukai yang tidak bersalah. Semua orang harus melakukan segalanya untuknya. Membayar harga. Beberapa rasa sakit di depan. Beberapa rasa sakit di belakang. Tidak melapor belum. Paman Sao, bukankah kamu sudah membayar harga yang mengerikan? Apa yang kamu inginkan? Mudah pada waktu yang tepat. Berdiri bersama kami. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Tetapi pada waktu yang tepat, aku akan menerbitkan surat itu. Tidak. Apakah karena melindungi dan kiau? Ketidakadilan dan hutang. Seorang pria harus jujur dalam melakukan sesuatu. Aku, Sao, sangat tidak setuju. Paman Sao, kamu juga korban. Sudah selesai. Selama 20 tahun terakhir, aku tidak tertarik dengan dendam lagi. Aku melakukan sesuatu dengan prinsip. Jangan bujuk aku lagi. Tolong. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman Sao, aku harap kamu pertimbangkan lagi. Aku akan berkunjung lagi jika ada waktu. Pergi. Presiden Feng masih sibuk. Aku masih punya beberapa hal untuk diselesaikan. Bagaimana kabarnya? Ngomong-ngomong, Tuan Feng. Aku dari celah lain. Menemukan sila di Blue Bridge International. Katakan padaku. Blue Bridge International di wilayah barat laut. Proyek pengembangan bersama. Karena sifat tanahnya Tidak sesuai dengan penggunaan pengembangan sebenarnya dan terhenti. Dana sebelumnya sebesar 100 juta sia-sia. Ini hanya kesalahan dalam pengambilan keputusan mereka. Tidak bisa menjadi ancaman mematikan bagi Liu Lanzi. Tapi bisa digunakan sebagai kode tambahan. Sekarang yang paling penting adalah menemukan celah keuangan Blue Bridge International. Ini fatal. Aku pikir terobosannya. Orang yang kabur dengan uang. CFO jadi kamu harus dapatkan. Laporan keuangan Blue Bridge International. Inilah mengapa Liu Lanzi tidak pandai mempekerjakan orang. Bukti paling kuat dari penipuan dan tidak melaporkan. Jelas benar. Ada kabar dari Tuan Sao? Dia keras kepala. Dia tidak ingin membuat surat itu publik.
untuk melindungi Zhao dan Qiao. Ya, dia dalam masalah. Sekarang media internet sangat berkembang. Jika ini saat kritis, terserah dia mau atau tidak. Meskipun aku tahu kau benar-benar tidak ingin melibatkan Ningxia dalam pertarungan ini, tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti, cintamu pada Ningxia tidak cukup dalam. Dia akan segera menjadi pengantin orang lain, dan kau berdiri di tepi jurang. Jika ini berlanjut, maka tujuanmu dan tujuanku akan sia-sia. Ya, bagaimana dengan cinta? Adalah hal yang aneh. Itu bisa membuat orang bodoh. Juga bisa mengisi pria putus asa dengan semangat bertarung. Aku harap kau akan penuh semangat untuk memperjuangkan cintamu. Aku pergi dulu. Tuan Fong, hati-hati di jalan. Nona Ning, sudah larut malam dan kau masih lembur. Aku hampir selesai. Nona Ning, setelah gadis lain pulang kerja, mereka semua pergi menonton film dan makan malam dengan pacar mereka. Kau lembur di sini setiap malam. Masa muda Nona Ning sangat singkat. Cepatlah cari suami dan menikahlah. Aku juga ingin menikah. Bukankah ini yang tidak diinginkan siapapun? Kalian orang kota terlalu banyak permintaan. Mobil dan rumah. Lebih baik tidak ada mertua. Pria terbaik adalah yatim piatu. Kami orang desa jauh lebih sederhana. Bibi, apakah kau bahagia? Kebahagiaan adalah bisa bertahan hidup. Ayo bertarung sekarang. Hanya untuk 2 anak. 2 anak. Itu banyak tekanan. 1 di SMP dan 1 di SD. Sekarang sistem pendidikan wajib 9 tahun tidak memerlukan uang. Tapi masih harus masuk SMA dan kuliah. Aku hanya ingin memanfaatkan kesehatanku sekarang. Keluar dan cari lebih banyak uang. Bibi, kau harus membuat anakmu belajar keras. Sekarang masyarakat ini, gelar sarjana adalah kunci untuk mendapatkan pekerjaan. Jangan seperti aku, tidak punya ijazah. Sulit bertahan hidup dimanapun. Nona Ning yang putus asa. Bekerja keras. Orang baik akan mendapat balasan. Terima kasih. XINER. Bekerja keras, makan lebih banyak. Terima kasih, Ibu. Siapa ini? Baik. Halo, ada apa? Ayo bertemu. Jika ada sesuatu, telepon dan bicara, oke? Aku menunggumu di kafe lama di sekolah. Sin Er, aku akan selalu menunggumu. Sui Ran. Membingungkan. Dan Qiao, seberapa sibuk pun pekerjaanmu, ingat untuk makan. Ini sudah siap untuk makan malam. Tolong luangkan waktu besok sore untuk memilih gaun pengantin.
Bagaimana jika kamu tidak makan malam? Aku tidak peduli lagi. Aku punya mie instan dan kopi instan sudah cukup. Lepaskan beberapa pikiran dengan lembut. Tidak selalu lega. Beberapa orang perlahan lupa. Tidak selalu mudah. Beberapa rasa sakit perlahan memudar. Tidak selalu sebuah kebijaksanaan. Ketika tidak ada apa-apa, jaga hatimu. Tetap aman. Hello, host. Aku bingung sekarang. Teman ini. Paisaka kamu sertakan Kevin gangganmu? A adalah pria yang kusukai. B adalah pria yang menyukaiku. Aku bingung harus bersama siapa. Pertanyaan ini harus dirasakan sendiri. Atau kamu juga bisa mencoba mencium dua pria. Pilih yang membuat hatimu berdebar lebih kencang. Apa saranmu? Membosankan. Terlalu vulgar. Mari kita ambil panggilan berikutnya dari King Feng. Kalian anak muda menghabiskan sepanjang hari dengan ponsel. Seperti kecanduan narkoba. Ayah. Tempat lama, kursi lama. Menunggu kamu. Bos, berikan aku semangkuk mie. Seperti dia. Bos, datang untuk semangkuk mie tulang babi. Aku ingat kamu teman Xiao Xia. Aku pernah kesini sekali. Kamu ingat aku? Xiao Xia tidak pernah membawa pacarnya ke sini. Kamu terlihat sangat tampan. Aku ingat kamu pada pandangan pertama. CAPI. Sejak Xiao Xia pindah, tidak pernah datang ke sini lagi. Aku tidak tahu apakah dia sibuk dengan pekerjaan sekarang. Aku masih merindukannya. Jika kamu bertemu Xiao Xia, tolong sampaikan padanya untukku. Sampaikan salam padanya. Baik, aku akan sampaikan.